Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18, kelas genap, program studi ilmu gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai metode penggorengan pada ikan salmon. Berikut topik yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai jenis bahan. Yang kedua, parameter kualitas dengan metode pan frying. Yang ketiga, organoleptik ikan salmon dengan metode pan frying. Yang keempat, parameter kualitas dengan metode deep frying. Dan yang kelima, organoleptik ikan salmon dengan metode deep frying. Yang pertama, jenis bahan. Ikan salmon merupakan spesies yang memiliki kandungan omega tinggi dan merupakan sumber antioksidan astaxanthin. Ikan salmon yang memiliki nama ilmiah Salmosalar adalah salah satu spesies aquaculture yang dibudidayakan secara ekstensif di berbagai belahan dunia. Ikan salmon banyak ditemukan di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Namun untuk spesies terbesarnya ada di Samudra Pasifik bagian utara. Sedangkan untuk salmon Atlantik memiliki umur yang relatif pendek. Budidaya ikan salmon saat ini menjadi sangat penting karena stok salmon liar mulai berkurang karena adanya degradasi berkelanjutan habitat alam. Ikan salmon memiliki kandungan minyak ikan yang tinggi. Ikan salmon juga merupakan salah satu sumber alami antioksidan astaxanthin, yang mana astaxanthin ini merupakan profil dari antioksidan kuat dengan beberapa penelitian telah menunjukkan manfaat kesehatan yang menguntungkan. Astaxanthin memiliki peran dalam melindungi asam lemak pada ikan salmon dari oksidasi selama pengolahan termal. Ikan salmon memiliki beberapa karakteristik, yaitu panjangnya sekitar 40-100 cm. Untuk beratnya bisa mencapai 8 hingga 10 kg. Pada perut bagian bawahnya berwarna putih dan memiliki bintik pada sirip dan ekornya. Untuk warna bagian punggungnya memiliki warna biru kehijauan dan untuk warna mulutnya memiliki warna abu-abu. Sedangkan untuk dagingnya, daging salmon biasanya berwarna pink dan jingga. Parameter pan frying meliputi suhu dan jenis minyak. Metode penggorengan dapat dilakukan dengan pan frying. Pan frying merupakan metode penggorengan dengan menggunakan sedikit minyak. Perlakuan penggorengan ini dapat meningkatkan kekencangan tekstur dan kekenyalan pada ikan salmon. Hasil dari pan frying menentukan sifat sensorik ikan salmon yang meliputi warna, tekstur, rasa, dan aroma yang dapat berperan penting dalam pemilihan konsumsi. Penggorengan ikan salmon dapat dilakukan dengan wajan anti lengket dengan suhu 180 derajat Celcius dengan sisi tulang menghadap ke bawah selama 3 menit. Kemudian sisi kulit menghadap ke bawah selama 3 menit. Setiap sisi pendek kemudian dimasak selama 1 menit. Setelah memasak, wajan diseka dengan handuk kertas penyerap yang telah ditimbang untuk mendapatkan berat minyak berlebih yang keluar selama pemasakan. Selain itu, metode pan frying juga dapat dilakukan sebagai berikut. Filet ikan salmon yang digunakan merupakan ikan salmon tanpa kulit yang dapat dibeli dari pasar makanan maupun supermarket. Ikan salmon disimpan dalam lemari es dengan suhu minus 4 derajat Celcius selama 2 jam. Filet ikan salmon dipotong hingga didapatkan bagian 100 gram. Metode pan frying ini dapat dilakukan di atas wajan berukuran sedang di atas head plate hingga suhu kurang lebih 200 derajat Celcius selama 10 menit dengan setiap 5 menitnya dibalik.
Waktu dan suhu pada proses penggorengan ini dapat disesuaikan sesuai dengan ketebalan ikan salmon tersebut. Yang pertama adalah suhu. Metode pan frying pada salmon dapat menimbulkan beberapa perubahan yang tidak diinginkan. Suhu yang terlalu tinggi dapat memecah beberapa asam lemak omega 3 seperti asam EPA dan asam DHA melalui oksidasi lipid. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa panas dari proses penggorengan dapat meningkatkan oksidasi asam lemak pada kulit dan daging ikan. Tingginya suhu dapat mempengaruhi kadar air dalam salmon. Dengan meningkatnya suhu, maka akan diikuti dengan kadar air yang menurun pada salmon. Waktu penggorengan yang lebih singkat dan suhu yang lebih rendah dapat membatasi hidrolisis kolagen dan hanya sebagian dari protein myofibril yang dapat terdenaturasi. Yang kedua adalah jenis minyak. Asam lemak jenuh dapat stabil terhadap panas dalam kisaran suhu di bawah 150 derajat. Saat proses pemasakan bergabung dengan oksigen, maka degradasi PUFA akan mengalami oksidasi yang jelas. Jika proses penggorengan menggunakan margarin dibandingkan dengan minyak zaitun, maka perubahan yang akan terlihat jelas terletak pada penggorengan yang menggunakan margarin. Menggoreng menggunakan minyak zaitun dapat membentuk lapisan pada kulit sehingga menjadi renyah dan dapat melindungi makanan dari penyerapan minyak yang berlebih. Jenis minyak dan penambahan bumbu dapur sangat mempengaruhi kualitas pada ikan salmon. Menggoreng ikan salmon dengan penambahan rosemary dapat mengurangi total asam lemak. Hal tersebut dikarenakan asam lemak dari ikan salmon larut ke dalam minyak goreng atau terdegradasi menjadi senyawa volatil. Asam lemak jenuh pada ikan salmon yang digoreng dengan rosemary secara signifikan lebih rendah dibandingkan yang dimasak tanpa minyak. Selanjutnya adalah organoleptik pan frying pada ikan salmon yang terdiri dari warna, rasa, tekstur, dan aroma. Selanjutnya adalah karakteristik warna penggorengan pan frying pada ikan salmon. Pada bagian luar filet ikan salmon yang digoreng dengan pan frying memiliki nilai kecerahan lebih rendah dan warnanya lebih merah. Hasil ini sama dengan metode penggorengan dengan menggunakan deep frying. Kedua metode ini menghasilkan warna yang lebih gelap dibandingkan dengan metode lainnya. Untuk bagian dalam filet ikan salmon, penggorengan dengan pan frying memiliki nilai kecerahan lebih rendah dibandingkan dengan deep frying. Pengolahan mempengaruhi warna suatu produk melalui perubahan sifat pigmen atau kandungan dan atau keadaan fisiknya. Selama penggorengan, penambahan panas dapat menyebabkan agregasi protein. Opacity meningkat secara konsekuen sehingga menyebabkan nilai lightness meningkat. Adanya peningkatan kemerahan yang lebih besar pada warna daging bagian luar dapat disebabkan karena permukaan yang berubah menjadi kecoklatan selama penggorengan pan frying. Pada ikan salmon yang dibudidayakan, biasanya diberikan suplemen yang mengandung cantasantin atau astaxanthin. Nah, perubahan kemerahan ini mungkin disebabkan oleh kemerahan awal dari astaxanthin. Selama proses pemasakan, ikan salmon dapat berubah menjadi berwarna kecoklatan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh reaksi Maillard yang disebabkan oleh pencoklatan non-enzimatik. Reaksi pencoklatan yang serupa juga disebabkan melalui produk oksidasi dalam minyak goreng seperti hidroperoksida atau aldehid tak jenuh yang berinteraksi dengan gugus amina bebas dari lisin terikat. Selanjutnya adalah karakteristik tekstur. Pada tekstur salmon mentah, bagian dekat ujung ekor teksturnya lebih lunak dibandingkan dengan bagian dekat kepala atau bagian tengah. Tekstur ikan salmon dengan menggunakan metode pan frying memiliki tekstur yang tidak sekeras saat menggoreng dengan metode deep frying. Selama penggorengan pan frying, dapat terbentuk crust pada permukaan ikan.
Kras atau kulit yang garing ini kemungkinan terbentuk karena dehidrasi pada lapisan luar ikan, dan ketika minyak terserap ke dalam ikan menyebabkan kras yang kering. Hal ini terlihat garing di permukaan kulit ikan. Proses penggorengan dengan pan frying meningkatkan tekstur ikan salmon 2,8 kali lebih banyak dibandingkan ikan mentah. Selain itu, tingkat kekenyalan salmon meningkat secara signifikan pada saat penggorengan dengan menggunakan metode pan frying. Saat mentah, ikan salmon memiliki kekenyalan yang buruk, tetapi karena suhu meningkat selama pemanasan awal pada suhu 60 dan 70 derajat Celcius, maka kekenyalannya dapat meningkat. Selanjutnya adalah karakteristik aroma dan rasa. Aroma merupakan salah satu khasiat ikan yang paling penting karena merupakan indikator kesegaran yang baik. Aroma ikan salmon lebih disukai ketika metode penggorengannya dengan menggunakan pan frying dibandingkan dengan metode yang lainnya. Aroma yang dihasilkan yaitu aroma khas ikan segar setelah penggorengan. Selanjutnya, untuk karakteristik rasa dapat terbentuk berdasarkan reaksi Maillard. Hal ini dikarenakan suhu yang tinggi saat penggorengan, sehingga reaksi Maillard tersebut dapat menyebabkan perubahan atau pengembangan rasa. Selain itu, peroksidasi lipid yang disebabkan oleh penggorengan lebih kuat dibandingkan dengan metode lain, sehingga tingkat peroksida dan aldehida reaktif tinggi. Pemasakan dan perlakuan termal N3 PUFA diketahui meningkatkan kerentanan terhadap oksidasi lipid secara umum. Perubahan rasa ikan salmon juga dapat disebabkan oleh oksidasi lipid. Metode yang kedua yaitu deep frying. Deep frying merupakan metode penggorengan dengan minyak dalam jumlah yang banyak sehingga bahan makanan terendam dalam minyak mendidih hingga mencapai suhu minimal yang aman. Dengan metode deep frying, produk makanan yang dihasilkan renyah di bagian luarnya dan matang di bagian tengahnya. Proses menggoreng cepat dan dapat membunuh bakteri. Selanjutnya, teknik penggorengan dengan metode deep frying. Pertama-tama, salmon direndam dalam minyak goreng yang sudah panas. Waktu penggorengan disesuaikan dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Setelah matang, salmon ditiriskan di atas saringan minyak atau kertas penyerap minyak agar minyak yang ada dalam ikan salmon terserap. Parameter yang pertama adalah suhu. Suhu yang tinggi dapat menurunkan kandungan DHA dan EPA yang terkandung dalam ikan salmon. Kandungan DHA mengalami penurunan sebanyak 45% pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan EPA turun pada suhu yang sama sebanyak 20%. Suhu juga dapat meningkatkan stabilitas lipid pada salmon. Tetapi suhu dapat meningkatkan kerentanan omega 6 serta omega 3 terhadap oksidasi. Hal ini dikarenakan ikan salmon memiliki proporsi asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang. Kadar air juga turun seiring dengan peningkatan suhu penggorengan. Parameter yang kedua adalah waktu penggorengan. Waktu penggorengan dapat meningkatkan senyawa polar seperti triagliserol dan triagliserol oksidasi. Selain itu, semakin lama waktu penggorengan, maka akan meningkatkan kandungan asam lemak bebas pada salmon. Parameter selanjutnya yaitu penambahan dan kualitas minyak. Penambahan minyak dapat menentukan komposisi asam lemak. Selain itu, penambahan minyak juga berdampak negatif terhadap omega 3 dan omega 6 pada salmon. Kualitas minyak yang baik untuk penggorengan deep frying yaitu minyak yang mengandung asam linolenat. Hal ini dikarenakan asam linolenat mempunyai peranan penting dalam kinerja penggorengan, stabilitas minyak, dan kualitas rasa makanan yang digoreng. Namun, minyak yang mengandung asam linolenat 8,5% akan menghasilkan bau asam dan bau amis yang tidak diinginkan apabila dipanaskan pada suhu di atas 190 derajat Celcius.
Selanjutnya, mengenai organoleptik ikan salmon menggunakan metode deep frying. Yang pertama ada warna. Karakteristik warna ikan salmon yang dihasilkan melalui metode deep frying memiliki perbedaan warna terbesar dibandingkan dengan metode pan frying. Salmon deep frying memiliki warna yang lebih merah. Hal ini dikarenakan daging ikan salmon sudah cukup berwarna merah jingga. Oleh karena itu, efek deep frying tidak begitu terasa untuk menjadikan ikan salmon menjadi berwarna putih. Warna paling browning atau paling coklat diamati pada metode deep frying ini. Kemungkinan besar reaksi pencoklatan ini disebabkan oleh reaksi Maillard non-enzimatik. Gula pereduksi dan asam amino bebas bereaksi membentuk premelanoidin tak berwarna yang mengalami polimerisasi menjadi melanoidin makromolekul yang berwarna coklat tua. Reaksi pencoklatan serupa juga disebabkan oleh produk oksidasi dalam minyak goreng seperti aldehid tak jenuh yang berinteraksi dengan ikatan gugus amina bebas. Selanjutnya ada tekstur. Daging ikan secara struktural kompleks terdiri dari kombinasi komponen padat dan fluida. Sifat dan konsentrasi elemen struktur di dalam jaringan ikan dan susunannya di otot mempengaruhi sifat tekstur dan rasa. Tekstur sifat jaringan otot seperti ketangguhan dan kekencangan dipengaruhi oleh protein myofibrilar, faktor antemortem, postmortem, serta jenis pengolahannya. Ikan salmon yang digoreng dengan menggunakan metode deep frying memiliki tekstur paling keras daripada pan frying. Salmon deep frying akan membentuk kerak di permukaan ikan. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena ada dehidrasi dari bagian luar lapisan ikan dan ketika minyak diserap ke dalam ikan mengakibatkan kerak kering yang terlihat di permukaannya. Metode deep frying ini akan meningkatkan tekstur ikan salmon 3,6 kali lebih banyak dibandingkan dengan pan frying. Kekenyalan ikan akan meningkat pada suhu 60-100 derajat Celcius selama pemanasan awal dan akan menurun pada 80-100 derajat Celcius setelah pemanasan yang lama. Selanjutnya, organoleptik rasa dan aroma. Rasa dan aroma adalah atribut sensorik yang sulit diukur secara instrumental dan umumnya diukur menggunakan panel sensorik. Secara umum, aroma adalah salah satu hal yang terpenting dari sifat ikan karena merupakan indikator kesegaran pada ikan. Ikan salmon dengan metode deep frying memiliki aroma yang lebih intens daripada dengan metode pan frying. Selama perlakuan penggorengan, senyawa rasa dan aroma yang diinginkan terbentuk melalui proses reaksi Maillard. Namun, pada makanan dengan kandungan lipid tinggi seperti ikan salmon memiliki pengaruh besar pada kualitas makanan karena dapat meningkat selama proses pemanasan. Oksidasi lipid dapat membentuk berbagai komponen rasa yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Berdasarkan data-data yang telah disebutkan sebelumnya, pada penggorengan deep frying dan pan frying, parameter suhu, waktu, dan jenis minyak dapat mempengaruhi komposisi dan hasil penggorengan salmon. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa terdapat perbedaan hasil pada organoleptik salmon deep frying dan pan frying. Sekian informasi dari kelompok kami tentang penggorengan salmon menggunakan metode pan frying dan deep frying.
Semoga dapat memberikan manfaat. Sekali lagi terima kasih.